Kementerian Kesehatan menyatakan per 25 Oktober 2022 telah terkonfirmasi ada sebanyak 255 kasus gagal ginjal akut pada anak, dengan 143 anak meninggal dunia. Meski demikian, Kemenkes belum menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memberi ultimatum keras kepada Kementerian Kesehatan untuk segera mencari penyebab gagal ginjal akut pada anak yang saat ini melanda Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, Kementerian Kesehatan dan BPOM harus segera menghentikan peredaran obat-obatan yang berbahaya bagi masyarakat, khususnya pada anak-anak. Perlu ada rekomendasi pelarangan dan pencabutan izin obat-obatan yang diduga mengandung zat yang berbahaya. Kemenkes dan BPOM juga harus melakukan pengawasan yang serius, mengingat sudah banyak korban jiwa berjatuhan, terutama anak-anak. Gus Muhaimin kecewa terhadap Kementerian Kesehatan dan BPOM atas lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat-obatan hingga menelan korban jiwa. POM maupun Kemenkes untuk mengatasi dengan segera obat-obat yang mengkhawatirkan dan membahayakan balita terutama. Tetapi ini harus ada pengawasan ketat semua pihak. Ini soal generasi kita, ini soal anak kita, ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita. Karena itu ini sangat membutuhkan perhatian serius. Dan DPR memberi ultimatum betul kepada Menteri Kesehatan, kepada BPOM untuk sungguh-sungguh betul ini, mengawasi keadaan ini, karena ini bayangkan anak-anak kita, bayangkan anak turun kita mengalami nasib yang berat gara-gara pengawasan POM yang rendah, Kemenkes yang tidak mengambil respon cepat. Gus Muhaimin berharap ultimatum ini dapat disikapi secara serius oleh Kemenkes dan BPOM dalam upaya mengambil langkah cepat penanganan penyakit gagal ginjal akut yang telah menelan ratusan korban jiwa, khususnya pada balita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menghimbau kepada pemerintah untuk memperketat penggunaan parasetamol sirup bagi anak-anak, menyusul maraknya kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sufmi Dasko mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas jika memang ada produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kementerian Kesehatan juga harus bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan dan polemik yang berkepanjangan. Kalau memang itu ada dalam daftar yang mengandung bahan-bahan berbahaya, itu harus dilarang. Jangan kemudian ada yang menyatakan bahwa ini harus dikaji, harus ada yang mengatakan ini berbahaya, ada yang baru menghimbau. Kalau menurut saya karena ini berkaitan dengan anak-anak, kita harus bersikap tegas. Kalau memang itu mengandung bahan berbahaya, stop sama sekali, tarik semua dan kita cari solusi pengganti obatnya. Demikian. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partau Nandaulay secara virtual menyatakan, kasus gagal ginjal akut pada anak menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat karena penyebarannya sangat cepat dan lambatnya respon dari pemerintah. Menurut Saleh, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar Kementerian Kesehatan dan BPOM tidak berjalan dengan baik, serta lemahnya kinerja pengawasan. Kita berharap bahwa mereka-mereka yang sekarang sedang diobati, yang sedang berada di rumah sakit, kita harapkan untuk segera diberikan pelayanan kesehatan yang baik tanpa dipungut biaya. Artinya mereka yang sedang berobat itu mesti harus ditanggung pengobatannya, kalau tidak oleh BPJS Kesehatan juga oleh negara. Apapun ceritanya, ini menjadi satu hal yang memang harus diberikan kepada mereka karena mereka adalah korban. DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lemahnya deteksi dini terhadap gangguan ginjal akut pada anak. Yang paling penting, pemerintah harus segera mencari penyebab pasti kegagalan ginjal pada anak. Jangan sampai pemerintah salah menentukan penyebabnya dan pada akhirnya merugikan pihak lain seperti produsen obat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.